Kak Jis, mungkin hari ini ada apa ke Mabes? Hari ini puji syukur ya, hari ini penyelesaian dengan cara kekeluargaan antara saya pribadi dengan pihak Nurul Aziza atau Zize gitu. Kak, tadi juga aku sempat lihat di TikTok kalau kakak udah bikin permintaan maaf gitu. Ternyata dalam tanda kutip tuh mungkin ada yang menunggangi ya kak di belakang kakak untuk akhirnya memperkeruh ini menjadi lebih rumit gitu kak. Ya sesuai dengan video yang sudah saya buat di klarifikasi yang sudah di-share juga di akun pribadi saya ya. Jadi ya didengerin aja udah itu videonya gitu. Berarti hari ini menyelesaikan tanpa didampingi kuasa hukumnya sendiri? Iya, karena kuasa hukumnya saya sudah mencabut kuasa. Alasannya apa mungkin sih kak mencabut kuasa karena yang gitu? Alasan pribadi saya aja, saya mau cabut kuasanya. Jadi makanya sekarang saya datangnya sendiri. Mbak, itu kan kamu bilang di TikTok kayaknya ada pembayaran yang dilakukan sama Gina sendiri. Ada bukti yang mungkin yang kamu dapatkan atau seperti Oh, apa? saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mengenai tentang pembayaran itu saya nggak tahu sama sekali. Terus kamu berstatement seperti itu dapat infonya dari mana? Ya, pokoknya ada yang memberi info kepada saya. Berarti kamu melihat buktinya secara langsung, Ya, bukti pembayaran tersebut? ya. merasa jadi diperalat gitu nggak sih kak? Jadi cuci tangan gitu nggak sih? Bisa dikatakan seperti itu ya. Bisa dikatakan seperti itulah. Gitu. Sekarang udah lega belum sih? Ya udah lega ya karena permasalahannya udah selesai, otomatis ya lega juga, bersyukur juga. Permasalahan ini jadi pelajaran yang sangat amat berharga untuk saya pribadi, untuk lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, dalam membuat konten, entah konten apapun itu. Jangan asal ngomong gitu, jangan asal cari-cari berita-berita yang belum valid apa segala macam kayak gitu-gitu sih. Pokoknya permasalahan ini memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Mungkin boleh diceritain pertemuan yang tadi yang kakak pertemuan. Pertemuan yang tadi singkat aja ya, nggak terlalu lama. Ketemu terus ngobrol-ngobrol sedikit, ngobrol-ngobrol sebentar. Habis itu udah tanda tangan cabut laporan, udah selesai. Ada Azizahnya langsung? Ada Azizahnya. Tapi mungkin kak kenal nggak sih sebenarnya pas lagi ada kasus ini sama Rachel Fenya-nya sendiri? Enggak, saya tidak kenal dengan Rachel. Dipertegas Udah tidak ya, Kak, tahu saya sama hubungi sekali. soalnya. Tapi Dipertegas berarti nggak kenal sama sekali Nggak sama kenal. Rachel. Kak terakhir dong kak. Berarti ini laporannya sudah dicabut oleh Aziza? Udah, Nurul Aziza sendiri yang mencabut karena yang melaporkan saya adalah saudari Nurul Aziza. Jadi otomatis yang yang mencabut harus Nurul Azizanya juga. Nah, Gitu. Kak, ini kan permintaan maaf. Berarti ini secara langsung dari kamu atau mungkin ada pihak yang membuat kamu harus meminta maaf nih atau gimana? Otomatis dari saya dong mas. Kan saya merasa saya memang salah, saya tidak meng-cross check berita yang ada. Ya otomatis saya harus meminta maaf secara langsung, secara pribadi juga kepada pihak Aziza maupun pihak suami dan pihak keluarga besar. Kak menyadari diperalat seperti ini tuh kapan sih kak? Kan ini Udah ya, prosesnya Kak. cukup lama ya. Udah Kak? Mungkin poin yang bisa untuk damai akhirnya apa sih kan? Kasih ya. Poin dari Azizahnya mungkin kan? Kamu bilang katanya kan di TikTok kalau kamu dikenalkan lawyer itu oleh Rahel Fenya. Kasih ya. Iya itu udah pernah saya bilang di media yang sebelumnya juga ya tentang itu. Berarti kamu kenal dengan Rahel Fenya dong ya? Iya, mungkin kan diperalat karena ini Ini permintaan dari Rahel untuk mempublish di sosial media. soal perselingkuhannya juga kak. Apa ada pujian dari Rachel kak? Ya kak, maaf ya kak ya, maaf ya. Mungkin hari ini ada apa bang ke Mabes Polri? Oke, hari ini alhamdulillah rangkaian dari sekitar bulan Agustus laporan pencemaran nama baik Aziza, hari ini dengan lapang dada Aziza telah memaafkan seluruh terlapor termasuk tersangka dari laporan yang kita layangkan. Jadi hari ini terakhir adalah perdamaian ataupun kesepakatan damai dengan salah seorang tersangka dari laporan Aziza. Siapa bang? Atas nama Jessica. Bang, kalau boleh tahu ada berapa sih total tersangkanya dengan kasus ini? Tersangka terakhir hanya satu, saudari Jessica. Kemudian selebihnya waktu itu hanya
baru naik ke penyidikan dan telah sepakat. Sebelumnya juga kan kita sudah ketemu. Komunikasi sama Jessica akhirnya untuk memutuskan untuk berdamai seperti apa sih? Oke. Jessica ini adalah salah satu terlapor yang kemudian menjadi tersangka yang paling terakhir ya, satu yang terakhir. Cukup lama memang prosesnya, tapi yang bersangkutan sebetulnya sudah berkali-kali juga untuk mencoba menghubungi kita, meminta maaf dan mengajak untuk berdamai. Kemudian ada banyak hal yang harus kita pertanyakan ke Jessica mengenai konten-konten yang dia buat. Sampai pada akhirnya memang dia sudah banyak mengakui di dalam BAP, sehingga buat kita, karena juga dia punya upaya ya untuk berdamai, dan Aziza juga berlapang dada. Aziza sangat berlapang dada dan memang membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya buat seluruh terlapor termasuk Jessica hari ini. Bang, mungkin apa sih pertimbangan Aziza ini kan udah cukup panjang ya? Dan itu juga kan jadinya kasusnya juga viral kan, pasti kena psikisnya juga. Apa sih yang membuat Aziza kira oke deh gue maafin? Yang akhirnya juga Jessica menjadi tersangka nih, Bang. Ya, ada banyak faktor sebetulnya. Pertama adalah Aziza sudah dapat menerima dengan lapang dada bahwa apa fitnah-fitnah yang disebarkan ke dia adalah hal yang tidak betul. Kemudian dari beberapa terlapor memang ada faktor-faktor, baik itu dari keluarga, kemudian dari kondisi sehari-hari dari terlapor. Kemudian yang terakhir Jessica juga melihat upaya dia, kemudian juga kondisi dia berkeluarga juga menjadi pertimbangan buat Aziza. Hal ini mungkin tidak perlulah diperpanjang karena toh semuanya juga sudah menyatakan bahwa itu hanya fitnah dan tidak ada bukti yang memang sebagai sebuah fakta terhadap apa yang dia tulis selama ini. Bang, apa mungkin ada di sosial media itu dari dorongan dari Aziza kan atau murni dari Jessica? Kayak persyaratan gitu? Kalau permintaan maaf tentunya bagian dari upaya mereka masing-masing ya. Kita tentu melihat itu sebagai sebuah poin. Kalau mereka sudah melakukan klarifikasi video, artinya mereka berupaya juga menjelaskan atau mengklarifikasi kepada netizen mungkin terhadap apa yang sebelumnya mereka tulis atau mereka buatkan konten. Apa itu salah satu syarat yang diajukan sama Aziza? Oh tidak, syarat sebetulnya tidak ada. Tapi sejauh ini kenapa Aziza memaafkan beberapa terlapor termasuk tersangka adalah melihat daripada upaya kemudian faktor-faktor lain dari keseharian dari terlapor itu. Bang, tadi juga kan di video yang beredar yang JSPL-nya minta maaf gitu-gitu. Ternyata di balik kasus ini ada yang memperkeruh ya Bang. Ada dari RP inisialnya disebut dan pengacaranya yang diduga menunggangi lah kasus ini. Gimana sih itu Bang? Kita sebetulnya nggak pengen melihat itu kepada 1% atau 2% ya. Ya memang hal-hal seperti ini tentunya cukup viral, banyak hal yang selama berbulan-bulan ini berkembang di media. Tentunya ada pihak-pihak yang merasa yang mungkin ingin mengambil sesuatu dari viralnya perkara ini tanpa memikirkan apa sih efeknya buat Aziza dan keluarga. Tapi udah tersebut satu inisial nama gitu Bang, mungkin ada masih upaya untuk meminta klarifikasi atau meminta klarifikasi kepada si RT ini Bang? Yang nyebut siapa? JSPL ya. Mungkin ditanya ke JSPL. Tapi dari Aziza kan merasa dirugikan dengan ada kasus ini. Jelas dirugikan ya, dari awal memang dirugikan, tetapi saya sampaikan di awal bahwa sudah lapang dada. Tentunya di 2025 dia banyak sekali kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Jangan sampai ini menjadi pemecah daripada fokus dari Aziza ataupun keluarganya. Berarti akan bentuk case close ya Bang? Case close, artinya seluruhnya sudah dimaafkan. Kita cabut laporan hari ini terhadap seluruh terlapor. Mungkin ada pesan buat tak khawatir ada kayak gini terulang lagi, mungkin ada pesan kalau ini jadi satu pembelajaran buat warga. Ya, sebetulnya dari awal memang kita Aziza sudah sampaikan bahwa kenapa sampai melapor hal ini. Tentunya ini berproses sekian panjang agar menjadi pembelajaran bahwa
hati-hati tentunya melihat kehidupan pribadi seseorang, jangan sampai tidak memiliki bukti yang merupakan sebuah fakta kemudian sudah dijadikan konten. Ini kan bahaya baik terhadap Ziza ataupun juga mungkin selebritis yang lain ataupun public figure yang lain. Bang, mungkin pertemuan tadi di atas seperti apa sih Bang? Gambarannya mungkin Aziza dan Jespel sendiri. Pertemuan tadi di atas hanya formalitas untuk pencabutan laporan, kemudian tanda tangan BAP, penutupan BAP baik Jessica maupun Aziza. Yang kebetulan hadir hari ini dan karena ada jadwal yang terburu lebih cepat kembali daripada sekarang. Sebetulnya kalau untuk perdamaian atau pembicaraan secara kekeluargaan itu sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Oh, jadi udah ada pertemuan sebelum itu ya Bang? Apa yang disampaikan Aziza Bang? Dari Aziza hanya menyampaikan bahwa agar hal ini menjadi pembelajaran, jangan sampai diulang kembali, tentunya baik kepada Aziza khususnya ataupun kepada public figure yang lainnya. Ada pesan Aziza untuk Jespel Bang? Untuk tidak Untuk membuat Jespel tentunya lebih hati-hati buat konten dan Aziza tetap mendukung Jespel untuk membuat konten-konten, menjadi konten kreator yang juga mendoakan dia sukses, tetapi lebih hati-hati lagi. Artinya berarti dari Aziza sendiri sudah benar-benar apa ya istilahnya udah benar-benar ya udah minta maaf memaafkan dan semua Sudah, selesai, ya? buktinya adalah laporan hari ini sudah dicabut, tapi kita nggak punya pertinggalan pencabutan laporan, masih di penyidik ya, laporannya dicabut. Atau ada pencabutan laporan di kita? Nggak ada, di penyidik ya? Oh di WA. Paling saya bisa lihatkan di WA nanti itu. Boleh ditunjukin aja, tunjukin aja. Ayo deh, ada di WA aja. Gimana Bang, boleh tunjukin? Belum. Ini pencabutan laporan dari Aziza. Kalau hard copy-nya masih ada di kan. Sini boleh Bang, dikit Bang. tengah Bang? Tengah. Oke. Ya, dan Oke. berarti artinya juga sudah tidak akan membuat laporan untuk mungkin terkait dengan inisial MV Bang dari Aziza sendiri. Tidak akan ada atau mungkin akan mempertimbangkan dulu karena kan ini Tidak. Saya jawab tidak ada laporan baru karena memang kejadian ini sudah tuntas dengan telah meminta maafnya seluruh terlapor. Walaupun nantinya akan ada bermunculan di TikTok, aplikasi segala macam nama akun yang tinggi. Ya kalau ada yang baru tentunya merugikan ya kita akan lihat perkembangannya nanti seperti apa. Oke. Oke. Oke, terima kasih.